Gini, kalau buat saya, tambang itu tidak akan menyejahterakan NU. Tambang itu hanya akan memperkaya beberapa orang NU. Jangan-jangan bukan cuma elit pengurus. Jangan-jangan ini konflik antara Dirut sama Komut. Kemarin jadi agak lucu juga ketika ada orang-orang yang bilang musyawarah yang di di Lirboyo itu dan yang di Ciganjur dianggap itu nggak ada, itu dianggap nggak legitimate, nggak mewakili apapun karena nggak ada di ADART. Lah ya konsesi tambang juga nggak ada di ADART. Kami meminta muktamar ke-35 segera dilaksanakan secepatnya. Kalau itu nggak bisa ya MLB gitu. To the point aja. Halo Sobat Cindo. Setiap haul Gus Dur, semua elit datang merapat. Entah mencari berkah atau hanya mencari selamat. Di sisi lain, saat yang lain sibuk berebut kuasa, putri-putri Gus Dur malah pilih jalan sunyi tanpa kasta. Tanpa nepo baby, tanpa jalur ekspres jabatan. To the point aja. Kita akan berbincang dengan salah seorang putri Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid. Terima kasih telah hadir di To The Point aja Mbak Inayah. Terima kasih sudah diajakin ke sini. Senang kita dihadiri Mbak Inayah untuk pertama kali nih. Untuk pertama kali iya. apalagi Di berkunjung ke Sidoyus gedung ini ya. To The Point. Betul. Jadi kayaknya akan ngomong banyak ini kita ya. Tapi ngomong banyak karena kemarin kita Iya. lihat haul Gus Dur, karena saya juga tinggal di daerah Jagakarsa, dekat itu. dengan Ciganjur. Berarti Itu termasuk yang merasakan ditutup sekali ya jalannya ya. Ya, merasakan sekali kepadatan di daerah Ciganjur tersebut. Nah, kalau kita lihat tokoh politik lintas kubu banyak yang datang. Seperti di opening tadi, benar nggak sih mereka itu datang untuk penghormatan atau hanya sekedar mencuci dosa? Yang nggak Atau branding politik? Elit lah, kalau saya nggak mau sebut pencuci dosa. hati orang siapa yang tahu. Iya. Iya, Pokoknya benar, yang benar. penting kan itu terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang ya. Siapapun boleh datang gitu. Yang Terus bermasalah itu dan tidak satu. Iya bermasalah. banyak kok dulu itu. Pokoknya gini, terutama kalau misalnya mau naik, nah itu banyak datang. Kalau mau turun nggak ya? Kalau dia nggak diturunin juga bisa. Oke. Gitu. Oke. Atau ya persiapan untuk 2029 juga bisa. Oke. Kita nggak tahu. Oke. Tapi ya pokoknya apapun itu ya mereka datang dan ya Betul. kita terbuka aja gitu. Iya. Kita menerima gitu. Ya karena tidak bisa dipungkiri memang Mbak Nay. Setiap haul Gus Dur itu ya karena memang rumah saya itu dekat dengan kediamannya Gus Dur di Warung Sila, itu merasakan sekali kepadatan jumlah, bukan hanya tokoh elit aja yang datang, masyarakat yang sangat memberikan penghormatan kepada almarhum Gus Dur pun juga ramai gitu. Bahkan mereka rela karena macetnya, mereka rela berjalan berkilometer gitu, parkir kendaraan. Itu sangat menunjukkan ya wajar kemudian para tokoh politik juga ikut nimbrung di situ Mbak Nay. Iyalah. Kan mereka ngumpulin misalnya gini, kalau mau mau pemilihan misalnya ya kan. Kapan lagi ada orang udah kumpul segitu banyak. Mereka nggak perlu keluar dana buat ngumpulin gitu. Tapi mereka muncul. Ya ada juga mungkin yang kayak gitu ya kita nggak tahu juga. Atau misalnya kemarin ya mungkin ada juga yang pengen minta dibela supaya tidak diturunkan atau tidak dimuktamarkan juga bisa aja. Tidak di MLB kan ya nggak tahu juga gitu. Tapi yang pasti tumplek-blek dan ya ini kan juga sesuatu yang yang menarik karena setelah itu banyak orang yang kemudian selalu bilang kita dekat dengan Gus Dur, kita dekat dengan Gus Dur. Klaimnya itu benar apa enggak juga kita nggak tahu gitu. Tapi sosok Gus Dur yang dekat sangat dekat dengan setiap orang gitu ya. Kita mengenal pada saat beliau menjadi presiden pun juga sangat dekat dengan semua orang. Apakah itu kemudian dimanfaatkan? Kenapa sih kalau kita lihat putri-putri Gus Dur nggak ikut langsung aja, udah maju aja langsung di NU gitu? Karena Gus Dur sendiri kan punya nama yang cukup besar di PBNU.
Ya, maksudnya gimana? Karena kalau di NU sendiri kami juga anak-anaknya kan juga masuk jadi pengurus gitu. Ya, Jadi semua pengurus. yang dimaksudkan muncul di NU tuh gimana? Misalnya langsunglah mengisi posisi yang Strategis. cukup Maju. gitu. Waduh, nggak tahu ya. Kayak kakak saya nggak ada yang mau juga. Iya. Ya. Tapi saya juga nggak tahu. Sistem di NU juga mungkin sampai sejauh ini belum memberikan ruang yang besar buat perempuan gitu untuk jadi pemimpin. Itu termasuk salah satu kemarin waktu di musyawarah besar itu juga salah satu yang jadi kritikan gitu. Bagaimana suara perempuannya itu juga nggak muncul gitu. Jadi kemarin sempat dipertanyakan. Harusnya ya bukan hanya mustasyar tapi juga misalnya nanti bagian dari ahwa itu pada saat muktamar itu juga harusnya ada juga dong yang perempuan. Betul. Gitu. Ya itu juga dipertanyakan. Jadi memang ya tahu mungkin sistemnya emang belum ke sana kali. Ya mungkin nanti perlulah segera ke depannya. Karena suara-suara perlu perubahan kan. Rupanya kan gitu ya. Betul. Perubahan untuk struktur PBNU kan penting nih. Iya. Ya kan? Apalagi kan kemarin itu waktu masuk ke ke abad kedua ini kan sudah ada yang bilang selamat datang di abad kedua itu kan. Iya. Tapi kalau kemudian ya abad kedua kan sebenarnya juga mensyaratkan perubahan. Karena emang udah beda. Gitu. Jadi nggak tahu ya mungkin. Abad kedua masih berasa abad pertama gitu. Iya, abad pertengahan. Abad pertengahan. Zaman dulu banget ya kan juga selalu ada ya dinamis kan harusnya gitu, ada perubahan-perubahan gitu. Tapi nggak tahu mungkin perubahan buat mereka dimulai dari berubah menjadi konsorsium tambang nggak tahu juga. Oke, ini nanti waktunya kita ngobrolin. Tapi begini Mbak Ina ya, ada orang menganalisa begini. Kenapa dinamika PBNU itu ya pasti dinamis lah. Orang tahu bahwa PBNU pasti dinamis lah ya. Sejak zaman Gus Dur lah atau sebelumnya gitu. Cuman waktu itu ada sosok yang seperti Gus Dur gitu. Yang bisa mungkin menyatukan semua kelompok, bisa jadi pegangan gitu. Tapi sekarang kayaknya nggak ada gitu. Jadi konfliknya itu dari liar. Bener gitu sih? Jadi kayak ya udah masing-masing gitu. Ya sebenarnya tiap pemimpin ada ininya, ada karakternya masing-masing juga ya gitu. Tapi kan yang paling penting itu sebenarnya kalau buat saya adalah kalau kata anak sekarang itu POV. POV-nya di mana? Oke. Gitu. POV-nya di jamaah apa bukan? Gitu. Gitu. Nah, kuncinya jadi di situ, kalau misalnya kayak gini, kayak Gus Dur ketika Gus Dur kemudian bilang, ya ini kita kembali ke Hitler, gitu ya, kita udah PBNU gitu atau NU udah nggak main politik-politikan lagi. Beliau nggak lagi mengatakan bahwa ya NU itu nggak boleh ikut politik sama sekali, bukan gitu. Tapi yang jadi penegasan adalah politik seperti apa yang kemudian harusnya diambil oleh PBNU gitu ya sebagai organisasinya gitu, mewakili umat gitu. Kemudian posisinya itu ya harus kebangsaan bukan politik praktisnya gitu. Jadi posisinya mereka jelas ngebelain masyarakat gitu. Bangsa, umat. Nggak hanya ini ya, nggak hanya jamiah aja ya, tapi maksudnya masyarakat itu dalam artian berarti Indonesia gitu kan. Betul. Nah posisinya di situ. Jadi ketika ada kasus misalnya waktu itu PLTU gitu, pembangunan PLTU, ya Gus Dur turun sebagai ketua PBNU gitu. Nah atau kasus-kasus yang lain ya Gus Dur turun gitu, karena posisinya di situ. Nah sebenarnya kan kalau dalam kasus tambang itu gitu ya, misalnya ya pemimpin sebelumnya misalnya di 2015 Basul Masailnya jelas ngomongin bahwa tambang itu haram, ya kan? Tambang itu nggak boleh. Nah, ini pertanyaannya terus kemudian kenapa tiba-tiba di 2024 jadi berubah gitu? Nah, itu point of view-nya yang berbeda atau apa? Lewong ininya sama kok semuanya. Atau jangan-jangan Mbak Nay malah melihat NU-nya Gus Dur itu sudah mulai luntur di PBNU
dan berubah menjadi entitas yang hanya mengharapkan stempelnya Gus Dur saja. Jadi kemarin itu, jadi kemarin tuh waktu Mubes itu, Ya. saya kan, kami kan jadi host ya keluarga Ya. Ciganjur gitu. Apa namanya? Jadi tanggal 21 kemarin itu pada saat di Lirboyo juga dibuat apa namanya musyawarah itu, Ciganjur juga membuat musyawarah gitu. Ya. Musyawarah Ini sehari besar. setelah Setelah Haul haul, Gus Dur. iya, Haul. paginya. Oke. Pagi. Jadi mumpung tenda masih kepasang gitu Iya. ya. Gitu. Jadi, Oke. nah terus ya udah sekalian kumpul di situ. Jadi banyak itu kemarin yang daftar berapa ya? Kalau di online itu pendaftaran online udah 700-an gitu kan kemarin itu. Oke. Nah itu apa namanya? Ya karena saya yang harus nyambut gitu ya. Tuan rumah ya? Iya, Iya. mewakili keluarga Iya. gitu. Kemarin saya sih cuman ngomongnya gini aja, cuman ngomong jangan-jangan ini sebenarnya bukan konflik organisasi. Oke. Oke. Konflik organisasi itu kan adalah kalau misalnya di dalam organisasinya ada permasalahan. Mungkin ada friksi-friksi ya. Ya, antara misalnya saya Les Bumi, berantem sama GKM-NU gitu Ya, misalnya, betul. ya gitu. Ya. Atau sama saya Bu Musi gitu. Ya. Nah, itu mungkin konflik organisasi, tapi ini bukan konflik organisasi. Berarti? Yang dibawa baik-baik aja, Ya, semua kelihatan pengurus begitu ya. baik-baik aja. Berarti Nah ini sebenarnya jangan-jangan ini konflik elit. kepengurusan, Oke. benar. Konflik kepengurusan, tapi nggak semua pengurus juga berkonflik. Iya. Jangan-jangan ini sebenarnya konflik Antara elit pengurus. Udah makin mengerucut lagi. Tahu bentar. Jangan-jangan bukan cuma elit pengurus. Nah, Jangan-jangan ini konflik antara Dirut sama Komut. gitu ya. Aduh. Jadi makin analisanya itu makin persempit. Jadi Iya, makin Iya, kecil. iya, iya, makin iya, iya. kecil. Jangan-jangan ini bukan persoalan itu. Makanya mungkin jangan-jangan karena ini perusahaan apa namanya konflik Dirut sama Komut. Makanya istilah itu kemudian juga bukan jadi sesuatu yang dipilih. Karena kalau perusahaan nggak ngomong ini silahkan. Iya, Enggak, perusahaan enggak. tidak ngomong. RUPS saja. Iya. Itu kan makanya. solusinya kan ya. Itu salah satu rekomendasi dari musyawarah itu yang setelah Haul Gus Dur. Di musyawarah besar itu ada 9 rekomendasi. Oke. Rekomendasi pertama kita kami meminta apa namanya muktamar ke-35 segera dilaksanakan Oke. secepatnya. Kalau itu nggak bisa, ya Oke. MLB gitu. Oke. Oke, Nah. muktamar luar biasa. Itu yang kedua tentu saja gini. Yang kedua ketika muktamar itu dilakukan. Pihak-pihak yang berkonflik, jadi kita mengharapkan para nadiyin tidak memilih pihak-pihak yang berkonflik lagi. Itu langsung ya? Iya. Langsung. Ada state begitu ya? Iya. Jadi Komut dan Dirut yang sekarang tidak bisa Enggak, dipilih lagi? jangan. Cari yang baru ya? Cari yang baru. Banyak yang ya? memang kemudian kita Nadine melihatnya sebagai Oke. ya yang tadi itu POV-nya. POV-nya yang Betul. sesuai dengan kekinian. Yang Abad kedua. memang yang memang fokus pada Oke. jamaah dan jamiah itu. Nah, yang ketiga tentu saja harus dikembalikan itu konsesi tambang itu. Gitu. Jadi keputusan Munaslup ataupun Muktamar itu harus menegaskan tentang posisi tambang. Iya. Itu. Dan Bahwa kita tambang itu maunya dikembalikan. Dikembalikan, betul. Oke. Gitu. Dan itu sebenarnya ya kalau saya pribadi Iya. sebagai pengurus, saya termasuk yang mengajukan judicial review Oke. tahun lalu. Ya, ini sebagai bentuk menggugat. bahwa oke. Ini bukan hanya penolakan ya, Iya, ini sikap langsung ya, sikap langsung. action. Saya dan beberapa pengurus yang Pengurus. lain, termasuk beberapa pengurus Muhammadiyah, Oke. karena Muhammadiyah kan juga melakukan Ada hal juga. yang sama. Hal yang Meskipun kalau di publik yang dihajar terus-menerus PBNU terus, padahal Muhammadiyah juga nerima tambah. Iya, iya. Oke. Gitu. Kenapa Mbak Nay menolak konsesi tambang diberikan kepada ormas itu, Mbak? Ya karena banyak ya. Kalau gini, kalau buat saya pribadi ada pertama, ya udahlah kita semua tahu tambang itu punya ekses yang buruk gitu. Kita semua tahu.
ada beberapa orang yang bilang yang di PBNU gitu ya, yang bilang bahwa ya good mining dong. Ya faktanya ada nggak good mining dari kemarin-kemarin? Ini kita udah nyampe di tahun 2025, ada nggak good mining? Nggak ada gitu, belum ada gitu. Semua Terus, merusak ekologi. iya, itu aja yang melakukan adalah perusahaan-perusahaan tambang. Lah, terus kita mau berharap apa dari organisasi agama yang emang fokusnya bukan di situ gitu. Ya. Itu. Yang ketiga, yang saya takutkan adalah kita melihat kok dari pengalaman ada banyak sekali ketika kita bicara konflik konflik sumber daya gitu ya, apapun itu, geothermal, terus kemudian pabrik semen dan apapun itu seringkali diikuti oleh konflik agama di daerah situ, di daerah yang bermasalah itu gitu ya. Nah, terus nanti posisinya NU sebagai organisasi ketika terjadi sesuatu yang buruk di sana gitu ya, kepada masyarakat sekitar Yang ada di sekitar. yang notabene adalah jamaahnya NU, terus posisi NU mau di mana? Mau Artinya belain yang mana?